Kalau kita ingat baik-baik dan kita pelajari baik-baik, insya Allah kita akan tetap peduli dengan Palestina. Enggak sekarang, tidak tahun depan, bahkan seumur hidup kita tetap peduli walaupun kita juga menderita. Jamaah sekalian, poin pertama yang saya sampaikan, kenapa kita peduli dengan Palestina? Apa urusan kita dengan negeri yang sangat jauh dari kita, yang benderanya beda dengan kita, yang muka dan fisik mereka juga berbeda dengan kita? Apa urusan kita, jamaah sekalian? Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan jangan peduli dengan Palestina. Palestina itu urusan politik, jangan ikut campur urusan politik. Anda setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Ada yang mengatakan bahwa urusan Palestina bukan urusan kita. Anda setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Tidak, jamaah sekalian. Ada lagi yang memprovokasi, Hamas yang hari ini melakukan perlawanan bersenjata melawan pendudukan penjajahan Yahudi Israel. Itu adalah orang Syiah, itu orang ahlu bid'ah, itu orang yang tidak layak dibantu, masih jahiliyah. Anda setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Saudara sekalian, saya saksi mata, walaupun saya tidak pernah ke Palestina, saya saksi mata bagaimana saudara-saudara kita Palestina yang ngungsi di Kem Yarmuk di Suriah. Ada sebuah kem namanya Kem Yarmuk. Umat Islam yang diusir oleh orang-orang Israel tahun 1940-an, diusir, mereka mengungsi di Suriah, namanya Kem Yarmuk. Wilayahnya semacam sebesar kecamatan ataupun kabupaten. Karena mereka peduli dengan saudara-saudara mereka yang dibantai oleh Bashar Assad di Suriah, mereka dibantai oleh Hizbullah, mereka dibantai oleh Jaisul Mahdi Muqtada Sadar, milisi-milisi Syiah, mereka dibantai oleh orang-orang Syiah. Saya sendiri dan saya berjumpa dengan mereka, cerita bagaimana anaknya dibunuh, bagaimana istri mereka dibunuh, bagaimana anak gadis mereka kemudian diculik. Artinya apa? Bohong kalau ada yang mengatakan bahwa Palestina ataupun Hamas itu mereka orang yang condong ke Syiah. Bohong, jamaah sekalian, gak benar, kami saksi mata. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bertemu dengan seorang dokter Kanada di sebuah tempat di Suriah yang dia juga membantu orang-orang Palestina di sana yang ngungsi di Kem Yarmuk tadi. Saya pernah nanya kepada dia, "Dok, saya kalau ke sini wajar karena ini adalah panggilan iman. Ini adalah negeri suci ketiga umat Islam setelah Makkah dan Madinah, yaitu Syam, di dalamnya termasuk Al-Aqsa, di dalamnya ada Palestina, di dalamnya ada Suriah. Saya datang karena ini panggilan iman saya." Saya tanya, "Anda mohon maaf non muslim, Anda datang ke sini berjibaku di bawah peluru, di bawah rudal yang mungkin suatu saat ada pecahan rudal atau ada rudal yang menyasar diri Anda atau menyasar tempat yang Anda gunakan untuk berobat. Alasan apa yang membuat Anda? Alasan apa yang membuat Anda meninggalkan negeri Anda, meninggalkan anak istri Anda, meninggalkan suami Anda?" Karena ada dokter perempuan juga datang ke sini. Apa jawaban dia? "Brother," dia bilang, "untuk peduli dengan derita Suriah, derita Palestina," karena dia pernah ke Palestina juga, "Anda nggak perlu menjadi seorang muslim. Anda cukup menjadi manusia. Kemanusiaanlah yang membuat kami datang ke sini." Anda bayangkan, jemaah sekalian, orang yang belum pernah bersyahadat, yang tidak kiblatnya sama dengan kita, yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang Tuhannya beda dengan kita, itu saja peduli. Apalagi seharusnya kita yang satu Tuhannya, satu Rob kita, satu Nabi kita, satu kitab suci kita, kiblat kita sama, takbir kita sama, istri kita pakai jilbab, mereka juga pakai jilbab, anak-anak mereka semenjak kecil diajarkan Al-Quran, anak-anak kita juga kita ajar Al-Quran. Kok kita nggak peduli? Keterlaluan, jamaah sekalian. Maka wajar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin. Siapa di waktu paginya, dia bangun di paginya, dia nggak peduli dengan urusan umat Islam, dia nggak peduli dengan urusan umat Islam, falaisa minhum, bukan golongan umat Islam. Riwayat lain, falaisa minni, bukan golonganku kata Nabi, bukan pengikutku kata Nabi, bukan umat Nabi Muhammad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya tadi khutbah Jumat menggambarkan begini. Anda tidak dianggap sebagai penduduk di Batur ini. Anda bisa mencari kecamatan lain yang mungkin bisa menerima Anda. Kalau Anda nggak dianggap sebagai orang Banjarnegara atau orang Wonosobo, masih ada kabupaten lain tempat Anda berhijrah. Bahkan kalau Anda tidak dianggap sebagai orang Indonesia, Anda masih bisa lari ke negeri lain, Anda bisa bertahan hidup di sana, bahkan mungkin lebih baik daripada Indonesia. Tapi kalau kita tidak dianggap sebagai umatnya oleh Rasulullah SAW, tidak dianggap sebagai umat Islam oleh Rasulullah SAW, pertanyaannya teman-teman sekalian, Anda mau menjadi umat Nabi siapa? Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa hubungan kita dengan orang-orang Palestina agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kiblat pertama kita. Karena itu adalah negeri yang disucikan oleh Allah setelah Makkah dan Madinah. Bahkan ketika salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Hawala bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau Anda meninggal di kota Madinah, kira-kira saya tinggal di mana? Nabi Muhammad tidak menjawab Makkah, tidak menjawab Kairo, apalagi Batur, enggak jamaah sekalian. Nabi Muhammad mengatakan, alaika bisyam, tinggallah di negeri Syam. Alaika bisyam, tinggal di negeri Syam. Tilka malaikatur rahman basitu ajnihata alaiha, karena saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayap mendoakan penduduk negeri Syam. Jamaah sekalian, negeri suci umat Islam, tempat lahirnya para nabi. Ribuan nabi lahir di sana, tinggal di sana, mereka berdakwah di sana. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, inni ra'aitu fil manam, saya pernah bermimpi, anna umudal kitab, bahwa tiang-tiang Al-Quran untuk zi'as min tahta wisadati, dicabut oleh para malaikat dari bawah bantalku, yaitu dari Madinah. Fa'idha nadartu ilaiha, ketika saya melihat tiang-tiang Al-Quran, fa'idha hiya nurun sati', ternyata bentuknya cahaya yang sangat cemerlang. Fa'idha hiya umidat bisyam, dan cahaya Al-Quran itu ditancapkan oleh Allah di negeri Syam. Di negeri mana? Di negeri Syam, jemaah sekalian. Apa tafsirnya? Rasulullah melanjutkan, ala innal imanah idza waqa'atil fitan bisyam, sesungguhnya ketika terjadi berbagai macam fitnah, terutama di akhir zaman, iman yang utuh itu ada di Syam. Siapa yang imannya utuh, siapa yang ingin imannya itu baik, dia harus peduli dengan negeri Syam. Ma'asyiral muslimin, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, ini poin pertama, bahwa negeri Syam itu negeri suci umat Islam. Hubungan kita Indonesia, hubungan kita di Batur dengan mereka yang ada di Palestina adalah hubungan iman. Hubungan apa jemaah sekalian? Hubungan iman. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengingatkan, man khodala, sekali lagi, siapa yang menelantarkan, man khodala mro'an, satu saja seorang muslim, dia telantarkan di saat kehormatannya diinjak-injak, harga dirinya dinodai, dia membisu, berpangku tangan, padahal dia bisa membantu, maka apa hukumannya? Kata Rasulullah, illa khaddalahullah, Allah pasti akan menelantarkan dia fi mautinin yuhibbu fihi nusratah, ketika dia membutuhkan pertolongan Allah, Allah telantarkan dia. Itu satu orang kita telantarkan, Allah akan menelantarkan kita. Terus bagaimana membantu mereka di sana? Mereka hanya membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan dari semua muslim. Kita nggak bisa berteriak, mana PBB, mana Amerika, mana Inggris, mana Perancis yang selama ini teriak HAM. Nggak perlu dengerin mereka. Mereka orang kafir, mereka bersekutu dalam menghancurkan umat Islam. Jangan berharap kepada mereka. Mari kita bantu mereka semaksimal kemampuan kita. Allah pasti akan menolong kita. Sekali lagi, Allah pasti akan menolong kita. Jadi ini poin pertama, dan poin kedua yaitu apa? Di sana negeri suci kita, jamaah sekalian. Orang Palestina pernah ditanya, saudara, kenapa Anda nggak keluar aja dari Palestina? Apa jawaban para gadis?
Apa jawaban anak-anak kecil? Mereka mengatakan, kami mewakili umat Islam untuk menjaga Al-Aqsa, tempat Nabi kita mengimami 1200 Nabi dan Rasul ketika mau Isra Mi'raj, tempat kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Kami menjaga, mewakili umat Islam. Kalau kami keluar, siapa lagi yang menjaga negeri ini, jamaah sekalian? Mereka mewakili kita. Karena mereka mewakili kita dengan darahnya, dengan pengorbanan anaknya, dengan pengorbanan istrinya, dengan pengorbanan macam-macam. Seharusnya kita sebagai umat Islam merasa terwakili. Bagaimana caranya? Bantu mereka. Dengan cara apa? Doa. Dengan cara apa? Yang paling realistis hari ini, bantuan moral. Ya, memberikan dukungan dana kepada mereka, memberikan sokongan moral lewat media sosial kita. Kita upload, kita jelaskan kejahatan Zionis di Facebook kita, di grup-grup alumni SMP, SD, SMA kita, di grup kampung kita, biar masyarakat itu melek, biar masyarakat tahu bahwa Yahudi itu sangat jahat, bahwa saudara kita itu mereka terdolimi. Upload nggak apa-apa, jamaah sekalian. Kemudian apa lagi, jamaah sekalian? Mari kita keluarkan harta kita, bantu mereka. Mereka terdolimi. Yakinlah, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, Allah akan mengganti. Bukan saya yang ngomong, Allah yang bilang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, anfik, berinfaklah kalian, bantu saudara kalian. Unfik alaik, maka aku akan menggantinya. Aku yang akan berinfak kepada kalian. Saya tanya kepada jamaah sekalian, yakin gak dengan janji Allah? Yakin gak dengan janji Allah? Allah maha menepati janji, betul? Allah maha menepati janji, betul? Kalau Allah menjanjikan akan mengganti harta yang kita infakkan, apakah Anda yakin? Nah, ini jemaah sekalian.